Salam. Ya, kita akan belajar tentang gaya hidup memberi yang bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita. Memang kalau kita berbicara soal memberi, banyak orang akan berbicara keberatan karena mereka sendiri juga buat kehidupan mereka juga masih tidak cukup. Dan juga kadang-kadang ada orang berpikir bahwa ketika berbicara soal memberi, seperti ada sebuah maksud tersembunyi daripada seseorang yang menyampaikan berita tersebut, sehingga mereka juga waspada. Ada maksud apa di balik semuanya itu? Tapi kita akan belajar di sini, coba kita pandang dari sudut pandang itu memberikan keuntungan buat saya, buat kehidupan kita secara pribadi. Kalau saya membaca dalam kitab Yohanes pasal ke-9 ayat 1 dan seterusnya, di mana dikisahkan tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus ingin memberi makan banyak orang, tetapi ternyata sumber daya tidak ada. Ada seorang berkata, cuma ada 200 dinar, apa artinya ini? Lalu ada Andreas yang kemudian berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Apa artinya itu? Nah, ketika disampaikan oleh Andreas bahwa apa artinya itu, memang tidak ada artinya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan untuk begitu banyaknya orang. Waktu itu diperkirakan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Apa artinya itu? Begitupun dalam kondisi kehidupan kita, seringkali ketika kita mengalami sebuah kebutuhan yang banyak, sementara di dalam diri kita tidak ada sebanyak itu, bahkan terlalu sedikit menurut ukuran keperluan yang ada. Kita akan berkata, apa artinya itu? Tapi kita akan belajar di sini hal yang tidak dianggap punya arti, apa yang dipikirkan tidak memiliki arti. Ternyata ketika seorang anak tersebut merelakan 5 rotinya dan 2 ekor ikannya dipakai sebagai alat, hal itu mengubah keadaannya. Saudara mungkin punya sedikit, tetapi ada masa di mana Tuhan memerlukannya. Bukan untuk kebutuhan Tuhan, tapi sebenarnya, tapi untuk kebutuhan saudara. Tuhan memerlukannya dalam arti, aku memerlukannya supaya engkau mengerti bahwa ada kuasa ketika engkau merelakan sesuatu yang kau anggap tidak berharga itu dan mempercayakannya itu kepadaku untuk melakukan sesuatu yang mengubah kehidupanmu. Banyak daripada kita ketika kita menghadapi kesulitan, pasti yang dipikirkan oleh kita adalah menerima, menerima, menerima. Siapa yang bisa memberikan kepada saya? Siapa yang bisa menambahkan kepada saya? Siapa yang bisa Tuhan kirim ya untuk menolong saya? Siapa yang Tuhan aturkan ya, berkat dari mana ya supaya Tuhan itu kirim untuk mencukupkan saya? Pekerjaan apa yang Tuhan tambahkan kepada saya supaya saya bisa mencukupkan kebutuhan ini dan mengalami kebebasan dalam segala keperluan ini? Terlalu banyak, saya tidak sanggup dengan penghasilan yang sekarang. Saya perlu perubahan penghasilan yang luar biasa. Kita berpikirnya seringkali seperti itu. Padahal kalau kita melihat dari solusi yang ada masa di mana sebenarnya Tuhan itu kepingin engkau melakukan sesuatu, memberi, mempercayakan kepada Tuhan, meletakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan cobalah ketika engkau tidak menggenggam erat tapi mempercayakan kepada Tuhan. Tidak selalu permintaan seperti itu, tapi ada masa di mana saudara diperhadapkan sebuah keadaan seperti itu. Dan saudara mungkin berkata, Tuhan tinggal sedikit. Apa yang ada padaku, aku percayakan kepadamu. Dan mempercayakannya kepada Tuhan. Dan Tuhan melipat gandakannya. Kita seringkali menginginkan sebuah sumber-sumber dari luar, sumber-sumber dari yang lain. Tetapi kita juga melupakan bahwa kuasa mempercayakan yang sedikit ini kepada Tuhan untuk dipakai sebagai solusi bagi kehidupan kita. Belajarlah untuk merelakan sesuatu, apalagi untuk kebutuhan orang banyak, untuk di mana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Saya juga tidak mengerti kenapa anak kecil itu mau memberikan 5 roti itu dan 2 ekor ikan itu kepada murid Yesus untuk dipakai sebagai alat. Padahal mereka juga tahu mereka bahaya kalau dikasihkan di perjalanan mereka, buat persediaan mereka nanti gak cukup di jalan. Tapi kerelaan hati untuk memberi dan mempercayakan anak kecil itu luar biasa.
Saya yakin anak kecil ini punya iman yang polos. Dia mengikuti perjalanan Yesus. Mungkin orang tuanya agak keberatan, saya nggak tahu dalam situasi itu. Kan murid Yesus minta roti itu, mungkin jangan nak, jangan. Tapi anak kecil mungkin saja dia pada waktu itu dari sebuah perdebatan mungkin dia berkata, Papa, Papa, Mama, biarkanlah 5 roti ini dan 2 ekor ini. Aku percayakan ini kepada Tuhan Yesus. Nggak apa-apa muridnya ambil. Supaya kita semuanya bisa makan. Karena Tuhan Yesus berkata, nggak apa-apa, serahkan kepada aku. Kalau kau berani menyerahkan dan mempercayakan kepada aku bisa melakukan sesuatu kepada kamu. Saya mengucap syukur. Memang banyak anak-anak kecil, anak-anak yang polos, yang mempercayai berita Tuhan dan dia mempercayakan itu kepada Tuhan. Seringkali kesulitan-kesulitan orang-orang yang sudah terbiasa berpikir dengan logikanya adalah dia susah untuk mempercayai Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkata, kalau kamu seperti anak kecil ini aja, kau bisa masuk dalam kerajaan Allah. Orang-orang seperti ini yang bisa menikmati kerajaan Allah. Orang yang bisa melihat kuasa kerajaan Allah dinyatakan. Mari kita kembali iman kita. Iman yang murni. Iman yang betul-betul meyakini dan mempercayakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Bukan lagi kita pakai logika kita dan berpikir dalam kedewasaan kita yang menyulitkan kita untuk mempercayai Tuhan dan mengizinkan Tuhan berkarya kepada kita. Belajar memberikan apa yang Tuhan lihat, saudara ingin percayakan kepada Dia. Nanti ketika saudara mempercayakan diri saudara kepada Tuhan, lihatlah hasilnya. Bagaimana Tuhan memelihara saudara, bukan cuma saudara, tapi orang-orang di sekeliling saudara, sekeluargamu, bahkan sampai keturunanmu. Tuhan Yesus memberkati, semangat untuk mempercayai Tuhan, dan jangan meragukan kuasa Tuhan. Amin.